Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mutolaah kitab Al-Hikam, ada keterangan yang sangat dalam. Semoga dipahamkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suratun qa'imah. Di sini saya kasih judul ikhlas ruhnya amal. Amal ibadah suratun qa'imatun, diibaratkan seperti kerangka yang tegak. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Sedangkan ruhnya adalah rahasia ikhlas ketulusan. Badan tanpa ruh mayit atau jenazah. Baca ini langsung majleb. Jadi ikhlas itu diibaratkan seperti ruhnya amal. Jadi sangat penting. Kemudian bawahnya tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ikhlasnya abror. Abror hamba soleh. Amal lillah, amal karena Allah. Yaitu beramal yang sudah bersih dari riya. Baik riya secara jelas atau samar. Amal ibadah semata-mata karena pahala dari Allah. Diilhami dari ayat iyyaka na'budu. Kami menyembah itu semata-mata karena kamu ya Allah. Iyyaka na'budu. Sedangkan tingkatan yang kedua adalah ikhlasnya muqarrabin, hamba yang dekat dengan Allah. Apa maksudnya? Beramal billah. Beramal billah itu mampu beramal karena semata-mata hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diilhami dengan dalil wa iyyaka nasta'in. Orang bisa beramal itu karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ini termasuk ikhlas tingkatan yang keberapa? Nah, kita ini beramal kadang masih terkontaminasi dengan riya. Untuk bisa beramal karena Allah butuh perjuangan. Setelah mampu, kita bisa ngaji ini hidayah dulu dikasih kekuatan. Kalau tidak ada hidayah, jangan mengajak orang yang tidak mau. Akeh alasane. Sepurone katoan. Sepurone udane terus. Setelah kita mampu beramal, jangan mengatakan saya bisa beramal, tapi saya diberi hidayah, diberi kekuatan. Kata kuncinya adalah lillah, semata-mata karena Allah, abror, kemudian amal billah, bersama dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kata ikhlas ini, bawahnya Mas Udin, kita akan mengkaji tentang rahasia surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu surat yang aneh. Rata-rata surat itu diambil dari kata, dari bagian ayat itu. Tapi surat Al-Ikhlas tidak ada. Saking ikhlasnya sampai tidak ada. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu esa.
atau satu. Allahus Somad, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah itu tidak bisa dibanding-bandingkan dengan sesuatu atau seseorang. Bu, nyanyian dulu yang viral, ojo dibandingke. Istri itu kalau dibandingkan perempuan lain tersinggung karena sampean elek. Allah itu tidak ada yang mampu menandingi dan membandingkan. Kalau hanya dikatakan Tuhan itu satu, lulus. Tapi hidup kita, apakah Allah itu nomor satu? Masih belum. Bagi kita nomor satu itu al-fulus. Hati tidak ada uang, dengan hati tidak ada Allah, lebih stres mana? Hati tidak ada suami istri, dengan hati tidak ada Allah, lebih stres mana? Mulai bangun sampai tidur lagi, orang itu rata-rata mengejar apa? Dunia dan uang. Silakan pergi ke rumah sakit Menur. Ada enggak pasien stres gara-gara hatinya enggak ada Allahnya? Setelah pilek dan setelah pilpres ini, ntar lagi ya pasiennya itu nanti terjadi kenaikan yang sangat tinggi itu. Ya. Jadi kalau dalam hidup kita Allah belum nomor satu, berarti Allahnya itu masih kalah. Makanya ada seorang sahabat yang sangat jatuh cinta kepada surat Al-Ikhlas. Itu karena beliaunya sudah merasakan bagaimana indahnya surat Al-Ikhlas. Dibaca surat Al-Ikhlas itu dalam rangka bimbing ya Allah untuk menomorsatukanmu. Dalam hidup kapanpun dan dimanapun menomorsatukan Allah. Bukan Allah itu nomor sekian. Uang nomor satu, jabatan nomor dua, wanita nomor tiga. Mantap. Allah nomor engkau wae. Urusannya akhirat. Saiki di dunia. Dan Tuhan kita ini masih sering beranak pianak. Maksudnya itu menomor sekian kan Allah itu Allahnya itu beranak. Diakui dan tidak Tuhan kita itu masih uang, jabatan, dan wanita. Jadi surat Al-Ikhlas itu kalau dihakikati nggak akan pernah khatam. Paham? Sholat pikiran kemana-mana berarti Allah belum nomor satu. Belakraknya itu yang nomor satu. Ini sholat tapi healing. Belum nomor satu. Ya. Dan betul enggak Allah itu sebagai tempat bersandar? Belum. Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung, tempat bersandar. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara. Kita baca surat Al-Ikhlas, setiap membaca surat Al-Ikhlas itu minta dibimbing sesuai dengan standarisasi Allah dan Rasul. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan itu butuh diriyadoi, butuh ditirakati. Makanya sholat tahajud itu disunnahkan setelah Al-Fatihah. Rakaat pertama adalah Al-Kafirun, rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Ada hubungan antara Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Ada. Kalau Al-Kafirun itu isinya adalah tentang joinan Tuhan. Orang kafir menawarkan, bagaimana Muhammad kalau aku menyembah Tuhanku, kamu juga ikut. Giliran kamu menyembah Tuhanmu, aku juga ikut.
Dijawab surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Diteguhkan dengan kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Belum menomorsatukan Allah, masih menomorsekiankan Allah. Masuk Masudin. Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Lawan kata daripada ikhlas itu kan riya. Ini surat Al-Ma'un, ini surat An-Nisa ayat 142, 143. Ya. Malam hari ini kita mengkoreksi, mengobati hati kita dari penyakit-penyakit hati, diantaranya adalah riya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah merasa sudah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu siapakah pendusta agama? Sudah beragama, tapi belum. Sudah sholat, tapi belum. Pertama, fazalikal ladzi yadu'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin, orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. 3, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, sholat tapi pikirannya kemana-mana. Ono wongi pendusta sholat ini. 4, alladzina hum yura'un, riya beragama, riya amal, belum ikhlas. Riya itu kan ibadah tapi linnas, supaya dipuji. Masuk kategori pencitraan? Iya. Banyak? Banyak. Kemudian wayamna'unal ma'un, orang yang enggan memberi barang yang bermanfaat. Berapa berarti? 5. 5 orang ini pendusta agama. Beragama tapi belum beragama. Sholat tapi belum sholat. Bagaimana sikapnya kepada yatim? Bagaimana sikapnya kepada orang miskin? Bagaimana sikapnya di dalam sholat? Bagaimana ikhlas atau riya? Terus bagaimana dengan barang-barang yang bermanfaat? Sudah iman apa iman? Beragama tapi Allah mengatakan belum beragama. Sudah sholat tapi Allah mengatakan belum sholat. Maaf, ini kita. Jangan dilemparkan kepada siapa, tapi lemparkan kepada diri kita. Bahwa di dalam hati kita itu masih banyak penyakit-penyakit riya. Bagaimana ketika melihat anak yatim sudah sensitif? Peka hati jiwa kita kepada orang miskin? Kepada sholat kita ini sensitif enggak? Sensitif Ustaz, abote gitu. Ya Allah. Kemudian kita ini sensitif enggak kepada barang-barang itu? Surat An-Nisa, tolong lihat Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang munafik itu menipu dan menipu Allah. Tingkatan Allah berani ditipu. Sebaliknya wa huwa khadi'uhum, Allah akan menipu mereka. Siapa yang menipu dibalas tipuan. Lah panjenengan dengar-dengar. Mati aku. Apalagi kalau nduding kayak gini itu Bu Anis. Kok mantap. Salat tapi tidak salat, penipu. Ciri orang munafik di dalam surat An-Nisa ini 3. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, berdiri sholat dengan malas. Gue banget ini. Ngantuk ya padha ae. Gak ada wali ngantukan itu, gak ada. Turuan gak ada. 2, yura'unan nas, ya Allah, kita kena riya, pamer kepada manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila,
tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Diteguhkan ayat 143, muzabdabina baina dzalik. Mereka dalam keadaan bimbang antara itu, la ilaha ulai walaha ula, tidak ke sana dan tidak ke sini. Ini kalau dalam dunia politik menggunakan 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, ada cap kaki 3. Kita ini sholat, kakinya berapa? Tapi kok kemana-mana, itu kaki ini banyak. Ada yang berpolitik 3 kaki. Kita ini sholat, tapi banyak kaki. Makanya enggak kuat sholatnya, banyak kaki. Bukan Rabbunallah summastaqamu. Tapi kakinya itu kemana-mana, enggak ke sini, enggak ke sana. Ayat ini kok betul-betul menembak kita, enggak ke sini dan tidak ke sana. Orang yang sholatnya seperti ini, orang yang sikap hidupnya seperti ini, wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila, tersesat. Siapa yang disesatkan Allah maka tidak akan menemukan jalan. Bisa diartikan tidak menemukan jalan connecting, sambung kepada Allah. Oh, enggak ke sini, enggak ke sana. Bingung, di mana ada uang ke sana. Kalau di sini ada uang ke sini. Kalau dua-duanya enggak ada, ke sana ke sini. Apa? Ternyata sama Allah tidak menguntungkan. Cari tandingan. Betul enggak ini? Ya Allah, Masya Allah. Kembali lagi kepada kitab Al-Hikam. Ikhlas itu ruhnya sholat dan khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Semoga kita dibimbing ikhlasnya abror. Meningkat lagi ikhlasnya muqarrabin. Hikmah bawahnya, idfin wujudaka fi ardil khumuli. Tanamkan dirimu dalam tanah kerendahan. Ini Bu Anis kata-katanya sangat puitis itu, tanamkan. Idfin itu biasanya diartikan kuburkan, pendemen. Kuburkan dirimu dalam tanah kerendahan. Fama nabata mimma lam yudfan la yutimu nataijuhu. Sebab setiap yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Lihat pohon. Pohon itu kalau tidak tegak di tanah, maka layu. Apalagi nanti tumbuh berkembang bunga dan berbuah. Tapi kalau akarnya itu menghujam ke tanah, maka menjadi asluha sabitun wa far'uha fisama. Ini bicara tanaman, tapi bicara ikhlas yang tertanam, syahadat yang tertanam, iman yang tertanam, Islam dan ihsan yang tertanam. Maka nanti akan menghasilkan buah-buah amalan solihah yang seperti buah masak pohon. Buah masak pohon itu enggak bisa dicacat sedikit pun manisnya. Jangan sampai menjadi buah masak karbitan. Jangan sampai sedekah kita karbitan. Loh, onok mogol riyae. Ya Allah, bukan menghasilkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal ibadah yang ikhlas itu tidak bisa dicacat. Kenapa? Sibghatallah, celupan Allah. Siapa yang ibadahnya itu ikhlas, Allah yang terlibat. Ditanam. Di sini ada hadis,
man tawadu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu maka Allah angkat derajatnya. Wa man takabbara, barang siapa yang sombong, wada'ahullah, Allah letakkan, Allah hinakan, Allah rendahkan. Posisi sujud itu posisi menguburkan diri, menanamkan diri. Tawadhu, lihat, mentiadakan diri kita. Kullu man 'alaiha fan, memfanakan. Saya berkali-kali bilang sama Mas Udin, akar itu tidak terlihat. Yang dipuji itu bunga, oh bunganya bagus, buahnya itu enak. Terkadang bunganya itu bagus, kadang oh daunnya kok bagus sekali ya. Enggak ada yang memuji akar. Siap menjadi laksana akar? Siap? Nih bawahnya kita kena. Ibrahim bin Adam berkata, ma sadaqallaha man ahabba syuhrata. Tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin terkenal. Ayo. Zaman milenia itu zaman kepingin terkenal, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Tidak sempurna lillahi ta'ala, tidak sempurna billahi kalau orang itu cita-citanya kepingin terkenal. Yang wajib terkenal itu adalah Allah, walillahil asmaul husna. Kecuali nanti Allah yang menerkenalkan sendiri. Itu secara otomatis. Orang kalau kepingin terkenal, kemudian tidak dipuji, kecewa enggak? Yang dicari itu apa? Follower. Semoga kita diluruskan ya Allah. Semoga kita diluruskan. Ayyub As-Sakhtiyani berkata, wallahi ma sadaqallaha abdun illa sarrahu alla yas'uru bimakanihi. Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah, melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Saged dipahami? Enak mana? Jenengan tahu sama tidak tahu? Kalau tahu, itu ada gininya. Aku wali rek, ternyata wali murid, kapok. Dia anggap itu waliullah, tapi ternyata wali. Enak mana tahu kedudukan kita di sisi Allah dengan tidak tahu. Ketika tidak tahu, rendah hati. Tapi ketika tahu, iku mengkorok, kopiai sampai ukurannya ganti-ganti. Kemarin itu 10. Saking enak mana tahu sama tidak tahu? Enak tidak tahu, ya. Enak di sisi Allah mulia daripada ya Allah. Bawahnya, inna yasiran minar riya'i sirkun. Sesungguhnya sedikitnya riya itu termasuk syirik. Kena kita? Kena. Ya Allah, inna yasiran minar riya'i sirkun. Sedikit-dikitnya riya itu sudah syirik. Makanya tadi ada riya nyata, ada riya samar. Kita bersihkan riya-riya kita ya Allah. Justru orang besar itu tantangannya berat, ujian hatinya berat. Enak biasanya, enak mana sih menjadi orang biasa sama menjadi orang luar biasa? Ternyata kalau bicara tentang hati, enak menjadi orang biasa. Justru ketika menjadi orang luar biasa, itu penyakit hatinya berat, dipuji, harus mengembalikan bahwa pujian itu milik Allah. Wa inna man ada awliya Allah faqad barazallahu bil muharabati. Barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka
terang-terangan menyatakan perang dengan Allah. Wa innallaha yuhibbul alqiya asfiya. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan Allah kasih sayang pada hamba yang bertakwa. Alladzina idza ghabu lam yuftaqadu. Apabila ketika tidak hadir, dia tidak dicari dan tidak dikenal. Wa idza khadaru lam yud'u. Apabila hadir tidak dipanggil namanya. Wa lam yu'rafu qulubuhum. Dan tidak tahu keadaan hatinya. Wa lam yu'rafu. Qulubuhum masabiul huda. Hati-hati mereka laksana pelita hidayah. Yakhrujuna min kulli ghabra'a mudlimatin. Mereka terhindar dari segala kegelapan, kesukaran. Masya Allah. Dan di sini diceritakan siapa itu, seperti Uwais Al-Qarni. Ya, suatu saat Rasulullah itu berkata kepada Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah berkata, ketika kami di majelis Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah berkata, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sembahyang bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga aku nanti yang ditunjuk sebagai ahli surga. Jadi Abu Hurairah juga merasa ambisi. Maka keesokan harinya Abu Hurairah sholat di belakang Rasulullah. Sampai orang yang ada di situ pulang semua. Tiba-tiba ada orang hitam berkain compang-camping datang berjabat tangan dengan Rasulullah sambil berkata, ya Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid. Kita sebut semoga kita nanti bersama beliau. Maka Rasulullah berdoa, sedang kami mencium bau kasturi di badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah yang jenengan maksud? Rasul menjawab, ya benar. Dia itu adalah budaknya si Fulan. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, mengapa tidak engkau merdekakan ya Rasulullah? Nabi menjawab, bagaimana aku dapat berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang raja di surga. Masya Allah. Uwais Al-Qarni itu menjadi raja di surga. Kemudian Rasulullah berkata, hai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka. Dan ini salah seorang raja yang terkemuka. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah kasih sayang kepada makhluknya yang suci hati, perhatikan, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempis perutnya, kecuali hasil dari yang halal. Yang bila akan masuk kepada raja, dia tidak diizinkan. Saking compang-campingnya, andai kata masuk ke Indomaret, Royal Plaza, itu satpamnya. Dengarkan perempuan, bila meminang wanita bangsawan tidak diterima. Bila tidak ada tidak dicari, bila hadir tidak dihiraukan, bila sakit tidak dijenguk. Bahkan bila mati tidak ada yang hadir untuk mensolatinya.
Ketika itu sahabat bertanya, tunjukkan kepada kami seorang dari mereka. Jawab Nabi adalah, yaitu Uwais Al-Qarni, seorang berkulit coklat, lebar kedua baunya, sedang tingginya selalu menundukkan kepalanya. Perhatikan, sambil membaca Al-Quran. Ayo kita berdoa kepada Allah. Semoga kita dibimbing ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wassyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sekarang beliau kita kaji. Insya Allah ruhnya menyaksikan. Dan kita masih jauh. Obsesi kita adalah terkenal. Para ulama mengatakan kalau kamu kepingin terkenal gampang, silakan ngencingi air zam-zam. Langsung terkenal itu. Ya Allah, tanamkan, kuburkan diri kita dalam tanah kerendahan. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadu maka akan diangkat sama Allah. Jadilah kita itu seperti akar, berjasa luar biasa tapi tidak dilihat. Bahkan guru kita dulu mengatakan tanah itu ya dikencingi dan sebagainya. Padahal tanah itu jasanya luar biasa. Adanya pohon itu gara-gara tanah, adanya manusia terpuji itu dari tanah. Mas Rudi, jangan mimpi jalan dengan terbang, bahaya. Iya, saya Ustadz kepingin kayak jadi burung, masuk lut apa? Ya Allah, yang bagus adalah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu menghujam ke dasar tanah, wa far'uha fis sama, cabangnya itu menjulang ke angkasa. Zikir kita menghujam ke dasar relung-relung jiwa, ruh kita liqa, berjumpa, taqarrub, dekat dengan Allah, musyahada, menyaksikan, mahabbah, bercinta. Makanya disebut mahkota pengantin. Mahkota pengantin. Tolong perhatikan, ketika sujud itu adalah posisi yang paling rendah dan jangan takut direndahkan. Dulu saya kasih contoh seperti ini. Ini apa ini? Kertas, ringan, enteng, banting. Bisa dibanting? Gak bisa. Sampun paham. Ojo lemu-lemu tak. Kebanting sampean nanti. Gampang bantingan nih. Pak Sin, ya Allah, Bu Anis, supaya menyenangkan Pak. Kok lali rek? Pak Arno. Kertas ini bisa dibanting enggak? Enggak banting. Nggak bisa. Sesuatu yang ringan, sesuatu yang kosong, ikhlas, itu nggak bisa dilawan. Lah bingung Pak Soleh. Ojo lemu-lemu ta. Gare bingung sampean. Wong lemu itu nggak usah dibanting, dia terbanting. Lemu sombong. Ya Allah, aku mau luka disebut ABMC. Ngono mulai klunuk-klunuk. Jenengan kalau biasa nggak disebut itu tidak tersinggung. Tapi kalau ustadz dan kiai, ya Allah, lali aku mau disebut. Karena biasa tersebut, betul nggak? Kalau biasa tersebut, nggak tersebut itu ada rasa nggak enak nggak? Kalau biasa tidak disebut, ya biasa. Kosongkan diri kita sekosong-kosongnya, laksana kertas. Kertas ini nggak bisa dibanting.
sebentar lagi terjadi pembunuhan karakter. Siapa yang merasa dibunuh? Oh, enggak ada yang membunuh. Enggak disebut sedikit merasa terbunuh. Ya perasaan kita yang menjadi kita penjara. Paham ya? Paham maksudnya ya? Masya Allah. Bawahnya Mas Udin, ada contoh yang bagus manusia itu dibagi menjadi ada roh, ada jasad, jasad kasar, raga, jasad halus itu jiwa. Persis kayak buah, kulit, daging, biji. Jenengan kalau makan pilih yang mana? Ya kan disik. Ya, Masya Allah. Masya Allah, ceramahnya tadi loh, daging tok. Ceramahnya tadi loh, kulit tok. Perempuan tadi loh, ngomongin racun nih. Isi. Kita khawatir nanti menghadap kepada Allah membawa kacang sholat sekian juta rakaat. Ternyata tidak ada isi, enggak ada. Understand? Pak Saleh, kita nanti menghadap kepada Allah membawa kacang amal sekian juta. Setelah dibuka, enggak ada isinya, enggak ada ruhnya. Kenapa? Riak. Karena pilek, riak. Astagfirullah. Terhapus kira-kira? Setelah dibuka sama Allah hatinya, linnas, li pencitraan, li ternyata nggak masuk kriteria kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam jalid walam julad walam yakullahu kufuwan ahad. Jiwa kita itu semakin mi'rad, ibaratnya layangan, angin ini semakin tingkatan senengan tahu enggak iblis itu senengane mengintip berita-berita langit, betul enggak? Sama Gusti Allah dilempar apa? Bintang. Dulinane Gusti Allah itu limparan bintang, bro, ngawur. Artinya apa? Ketika kita tidak bersandar kepada Allah, pasti disambar sama iblis dan setan. Betul? Kalau tidak betul-betul Allahus Somad. Lihat saya, ya betul tinggi. Buah untuk masak pohon, codotnya itu benbengi, codot nasi reng. Belum lagi burung, ya, angin kencang, rikhlatasita iwasoif, perubahan iklim. Paham maksudnya ini ya? Paham. Gak gampang loh buah masak, Pak Arno. Gak gampang, buah masak pohon itu gak gampang. Gak gampang, khusuk pohon itu gak gampang. Saking hati-hatinya sama pemilik pohon diapakan? Dikerudungi, kok kerudungnya apa itu? Apa? Iya itu. Akhirnya sing punya pohon, ya Hafizu, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah. Ternyata kayak khusus maling. Dia masih zikir, dia malingnya sudah naik. Ya Hafizu, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah. Paham nggak? Nggak gampang. Makanya khusyuk itu meneguhkan surat Al-Ikhlas. Siapa yang merasa dirinya bisa sholat, kena sambar gampang sama setan itu. Perhatikan tadi, abror ikhlasnya lillah. Ada niatan selain Allah, setan masuk gampang. Masuk pada tingkatan berikutnya billah. Ya Rob, saya nggak bisa sholat sendiri tanpa ma'unamu. Sudah masuk billah itu Bu Anis. Sudah masuk billah itu. Dari lillah, ya Allah saya ini mau mempersembahkan iya karena abudu, mempersembahkan yang terbaik, tolong bimbing. Tanpa bimbinganmu, wah, petir-petir setan itu luar biasa. Menyambar-nyambar itu luar biasa. Tanpa
as-somad Allah pasti jatuh. Dan fakta membuktikan banyak yang berjatuhan sholatnya, betul? Wong di situ wa innaha lakabirah. Sholat khusyuk itu kelas berat. Illa alal khosyiin, kecuali yang dikhusukkan. Yang dikhusukkan itu ibaratnya seperti buah masak pohon. Tolong amati ketika mangga pohon itu musim semi berbunga, bunganya banyak, nanti seleksi menjadi pentil. Pentil itu masih banyak, nanti rontok menjadi pilihan. Akeh sing bajang, betul enggak? Bajang apa bujangan? Oh bajang, nanti mogol. Belum lagi serangan, itu ya, lalat buah itu loh. Itu kalau dihinggapi, itu luarnya bagus tapi dalamnya itu busuk. Tahu lalat buaya? Iya itu. Hati-hati lalat buah masuk ke sholat kita itu mantep kotanya khusyuk. Ternyata ono lalat buah ria, sombong dan sebagainya, nggak gampang. Makanya tidak akan bisa khusyuk kalau tidak lillah. Perhatikan, billah. Semoga merasuk, meremo, tak setrum lalat buah, men. Sama-sama lillah, billah. Kata kuncinya gitu aja. Tapi ini sudah hawanya paham loh Pak Nurikan. Sama-sama lillah, billah. Dan itu terilhami dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang selama ini barangkali kosong. Kosongnya bertingkat-tingkat, enggak ngerti makna nih. Kosong itu. Itu kan diartikan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di situ sekarang ketika jenengan membaca itu kasih muatan lillah billah. Lillah billah. Ini istilah yang penuh makna. Istilah yang penuh makna. Silakan jenengan sampaikan kepada temanmu, lillah billah. Apa maksudnya? Embo. Loh kadang jenengan itu enggak bisa menyampaikan tapi paham. Lillah billah. Dan terkadang enggak bisa dicontek oleh teman jenengan. Wong jenengan itu kayak nabi, oleh wahyu tapi gak sok nyampe no. Oleh ilmu tapi nggak bisa menyampaikan. Berarti jenengan itu seperti pemakai narkoba, bukan pengedar narkoba sampean ini. Aku paham tapi gak jelas, gak iso jelas no. Karena saya kan seperti Nabi Khidir, kalau menjelaskan itu memusingkan. Memang makomnya beda-beda Pak Soleh. Kita itu terkadang paham tapi tidak bisa menjelaskan. Ya, tidak bisa menjelaskan. Coba Mas Rudi menjelaskan. Wong tingkatan kucing aja stres kok. Karena enggak paham maksudnya itu. Saya baca gini langsung, oh ini maksudnya lillah. Lillah sambung kepada iyyaka na'budu. Makanya disebut muqarrabin. Muqarrabin itu orang yang sudah dekat kepada Allah. Itu enggak bisa apa-apa tanpa billah, la haula wala quwata illa billah. Masih ingat pembelajaran kita? Tingkatan bismillah itu loh menggunakan ba. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu Ustadz Salim Baris, beliaunya dawuh, Bismillahirrahmanirrahim itu jangan hanya diartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau TK betul, tapi wilayah tauhid gak seperti itu. Kamu kalau belajar bismillah gak akan pernah khatam. Tapi kalau hanya diucapkan, khatam.
menyertakan Allah, melibatkan Allah. La haula wala quwata illa billah. Baca itu surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Wis paham? Bi di situ itu enggak main-main itu. Nanti ada keterangan bahwa Al-Qur'an itu dirangkum di Al-Fatihah. Al-Fatihah dirangkum di ba, ba dirangkum di titik. Semoga paham. Paham gak paham pokoknya jelep gitu. Jelep. Jeru kan. Dalam ini gak main-main itu. Nanti sesama tasawuf menjelaskan itu. Ya. Buja Ar-Razi dan sebagainya itu menjelaskan itu, tapi penuh makna. Makanya jangan main-main ketika Bismillahirrahmanirrahim. Yang dulu Masudin ya kita artikan, saya ambil di bukunya Kasifatus Saja yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Rahasia huruf dari basmalah. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, ro, ha, ya, mim. Saya baca itu langsung, karena saya setiap bismillah itu minta sirnya. Dan saya tidak mau ilmuku tadi. Ajari lagi ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang hakikat makrifat itu tidak pernah khatam. Tidak pernah khatam. Yang merasa khatam itu berarti terhijab ilmunya. Ketika bismillah itu tolong kosongkan biar diisi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu nanti nyambung kepada ilmunya Nabi Sulaiman. Surat kepada Ratu Bilqis. Suratnya itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Nah ini tolong disiapkan hatinya ya. Ini saya ambil dari kata pengantar di buku Kasifatus Saja ya. Siap nggih? Saya tidak boleh merasa sudah kosong, supaya diisi. Libatkan Allah. Kalau tidak melibatkan Allah, nggak bisa masuk. Kosongkan supaya diisi. Tiadakan kekuatanmu, semoga yang maha kuat itu turun. Tiadakan ilmu, yang maha ilmu itu turun. Sama-sama lillah billah. Berapa tahun kita baca bismillah, tapi ego kita masih ada. Ba, ya, ba itu ini. Nah, bara'atullah, kebebasan Allah. Sin, sitrullah, perlindungan Allah. Mim, mahabbatullah, kecintaan Allah. Ya. Kemudian ini alif, ulfatullah, kasih sayang Allah. Lam jadi satu, latifatullah, rasakan kelembutan Allah. Ha, hidayatullah, petunjuk Allah. Alif lam sudah tadi ya. Kemudian ro nih, ridwanullah, keridhaan Allah. Ha, hilmullah, kelonggaran Allah. Mim, minnatullah, karunia Allah. Nun, nurul ma'rifah, cahaya ma'rifat. Alif lam ro sudah, ha sudah, ya yadullah, pemeliharaan Allah.
kitab Mura'atul, maaf saya tadi Mura'atul Ubudiyah, halaman 4 ditulis oleh Imam Nawawi. Ya Allah, jadi seperti ini. Jangan merasa sudah khatam. Setiap membaca Bismillahirrahmanirrahim, ajari ya Allah. Insya Allah malam hari ini jenengan diizinkan. Gak bisa ngaji kayak gini lewat WA, harus ketemu langsung. Serupa tapi tidak sama. Libatkan Allah. Ayo masuk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan mohon bimbingan Allah. Pelan-pelan. Jangan sampai kita membaca tapi belum membaca. Karena tidak bi. Jangan-jangan kita sholat tapi belum sholat karena tidak bi. Apa bi? Melibatkan, menyertakan. Bi. Banyak rahasia bi itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa bi. Kul a'udzu birabbin nas. Allah ketika masuk. Ketika sebuah amal tidak diawali bismillah, maka terputus, apa kata Allah? Sudah enggak ada hubungan dengan Jarno, menjadi santapan setan. Syariatnya seperti itu. Setiap amal gerakan enggak ada bismillahnya, aku gak elok cawe-cawe, kata Gusti Allah. Berarti menjadi santapan setan. Walaupun kelihatannya bentuknya ibadah, tapi menjadi santapan setan. Tapi kalau nanti ya, kalau kamu di hutan, tolong sebut nama saya 3 kali. Loh, maksudnya apa? Tak tolong kok. Setananya kayak gitu kok. Ya. Jadi ketika Allah itu disebut dalam perlindungannya. Semoga paham. Jadi jangan sampai bismillah kita itu kosong. Iya, selama ini bismillah Pak Nurikan. Tapi dalamnya melibatkan, mengosongkan bahwa aku tidak bisa apa-apa. Kalau bisa bismillah kita sama-sama lillah billah. Paham? Semoga langsung dari Allah. Lillah billah. Lillah itu karena Allah, untuk Allah. Bila semata-mata kekuatan, pertolongan, hidayah Allah. Bedanya di li sama bi. Kalau sudah punya modal bahasa Arab, oh maksudnya ngono ta. Kita biasanya niatkan lillahi ta'ala. Baru sebatas di lisan. Baru sebatas di lisan. Usolli nawaitul wudu'a. Mesti akhir itu lillahi ta'ala. Haji walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berat kalau kita tidak melibatkan billah. Berat itu. Allah mengatakan wa innaha lakabira. Salat itu kelas berat. Kalau tidak teguh billah, maka kelas berat kita ini. Tapi kalau sudah ditolong Allah illa alal khosiin, maka rasanya itu ringan. Kita umpamakan seperti buah masak pohon, itu berat enggak? Berat, tantangannya musim. Tantangannya codot, tupai, codot ndas ireng, lalat, burung. Itu kalau tidak dilindungi dan tidak dijaga, dijaga yang punya saja itu sering keserobot. Kalau bisa minta dijaga yang menumbuhkan, ya Hafid, ya Nasir, ya Wakilu, ya Allah. Nah masuk Pak.
Ya Allah, Pak Paman, saya ini siapa? Jenengan siapa? Saya dan jenengan kan manusia. Ya bersandarlah. Kul a'udzu birabbin. Loh ya, saya bersandar kepada Sang Pencipta saya. Saya kemarin dapat ilmu baru, hatiku itu penuh dengan yuwaswisu fi sudurinas. Dan yuwaswisu fi sudurinas itu min syarril waswas, itu jelek, jahat. Jenengan kok kayaknya nggak mengiyakan, oh jenengan aliran waswas. Jadi ayatnya itu ngomong waswas itu jahat, min syarril waswasil khonnas. Pernah maksudnya kita kaji itu rahasia surat An-Nas. Dan Allah itu sudah tahu jahatnya waswas itu. Allah pencipta manusia tentunya tahu potensi dan kelemahan. Sebuah pabrik itu kalau membuat produk, ini kok awalnya Mas Pion, karena ada orang Mas Pion gitu loh. Itu yang tahu adalah pabriknya, betul. Supaya tidak gampang rusak, cara perawatannya begini, betul enggak? Itu kalau tidak menuruti aturan main yang ada, maka cepat rusak. Nah kita ini sering nurutnya apa enggak nurut? Makanya wajah kita rusak. Gak nurut dengan kul a'udzu, Pak Azam. Gak nurut dengan kul a'udzu birabbin nas kita itu. Ya maksudnya, akhirnya kita itu rusak loh maksudnya. Wujud kita manusia, tapi jeruannya kita itu setan. Gak nurut. Sama seperti orang itu kalau sholat gak nurut SOP-nya Quran dan hadis. Wujudnya sholat, tapi jeruannya ternyata dia masuk surat Al-Jin. Masuk surat jin dia itu. Surat setan, kesetanan itu. Kenapa? Dia tidak menyertakan kul a'udzu birabbin nas. Kalau tidak menyertakan kul a'udzu birabbin nas, maka dia akan dikuasai yuwaswisu fi sudurin nas. Akhirnya apa? Minal jinnati. Masya Allah, aku diimami jin. Karena imannya berkejinan, gak celono jin, jin temenan nih udah. Imamnya berkesetanan, makmumnya tambah berkesetanan. Kenapa? Gak melibatkan Allah. Ingat, imam dan makmum harus satu visi. Imamnya melibatkan bi, makmumnya melibatkan bi. Mantep. Imam dan makmum disupiri Gusti Allah. Lihat, subhanalladzi asra bi abdi. Semoga paham. Maha suci Allah yang memperjalankan ruhnya hamba lagi sholat. Ini pentingnya imam dan makmum satu ilmu, pikiran, hati dan jiwa. Imamnya tidak rumongso aku isok sholat, akhirnya Allah terlibat. Makmumi semuanya seperti itu, wah satu perahu seperti kapalnya Nabi Nuh. Semua para nabi, semua para wali itu tidak pernah merasa bisa sholat, tapi disolatkan, diperjalankan. Coba jenengan itu kalau mau berpergian pakai Bismillahi tawakkaltu. Bi lagi diteguhkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun. Nanti doa panjangnya lagi, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wati anna buddha. Gak tahu diwaca itu apa. Susah ini. Ustaznya sampai ngulangi mana. Allahumma antas sahibu fis safar. Saya senang di sini. Ya Allah, jenengan kancani. Jenengan kawal. Berarti kan bi.
minta dalam perjalanan dikawal Allah bersama tentara-tentaranya. Kalau terjadi apa-apa dilindungi. Mau macet dibelokkan. Andai kata mau kecelakaan, gak usah berangkat. Itu namanya anta sohibu fisafar. Nah kita ini ketuhanan, ini Pak Soleh, kita ini kan ketuhanan, ini rotok telat. Ketika macet baru colo-colo Gusti Allah, ya Rob, ya Rob. Jadi Gusti Allah, Pak Haji, kasep, gak enak eling aku. Jadi mulai berangkat itu. Mulai mengawali bisnis, libatkan aku. Di tengah bisnis, libatkan aku. Jangan ketika bangkrut baru jerit dari Gusti Allah. Aku ini bagian gak enak tok. Macet eling aku, bangkrut eling aku. Sukses, oh otakku hebat, planningku hebat. Telat ketuhanan kita itu. Paham? Telat ketuhanan kita itu. Baru ketika gak khusyuk, ya Rob, gak khusyuk ya Rob. Loh lapo kat awal mau gak ngelibat no aku. Kita ini kan diawali kesetanan, di tengah kesetanan, di akhir ketuhanan. Iku untung. Ya Allah. Kenapa syariat itu mengajarkan setiap gerak itu ada doa? Untuk melibatkan dan yang punya alam semesta. Supaya Allah itu terlibat. Di sini saya garis bawahi, Allahumma anta sohibu fis safar. Ya Allah panjenengan kancani sohib ketika dalam perjalanan. Ini tidak hanya safar bepergian, tapi safar sholat. Ketika mi'raj setan itu siap menggoda dengan angin kencang. Semakin tinggi pohon semakin kencang. Kalau tidak as-somat, maka terjadilah sholat rubuh gedang. Pak Soleh tahu gedang enggak? Yang bisa, kalau bisa jawab pintar Pak Soleh. Gedang itu akarnya tunjang apa serabut? Tuh, mikir. Kalau mangga akarnya tunjang. Kayaknya Pak Soleh ipai oleh piro Pak Soleh? Dulu dikotil sama monokotil, betul? Kalau kacang akarnya, loh Pak Soleh mikir. Kalau tidak salah, kalau dikotil itu serabut. Kalau monokotil, ya Allah, semoga enggak salah. Kita ini kalau sholat akarnya serabut apa tunjang? Kalau serabut gampang dijebol. Kayaknya enggak nyambung ini. Serabut semua. Tidak ngaji bengi ngono serabut sekerubu gedang. Para wali itu rata-rata akarnya tunjang, menghujamnya itu luar biasa. Saling bersinergi enggak antara tunjang sama serabut? Iya. Sekarang gunungnya meletus, Merapi. Gunung itu seperti akar. Kalau lihat dari zahir kayaknya tidak berkesinambungan. Tapi dasar tanah, gunung dengan gunung itu saling berkaitan. Lah bingung kira-kira. Gunung itu kan pasaknya bumi. Kalau gunung meletus, gempa enggak bergerak. Iya. Duluan mana pasaknya bergerak sama buminya? Iya, pasaknya. Dalamnya itu bergerak. Pak Soleh bingung. Kalau ngaji itu yang mengakar. Kalau akarnya basah, semua anggota tubuh itu basah. Sampai nyiram permukaan tok. Makanya disebut siraman rohani. Sampai ketembus hati, kalau hatinya itu basah, semua anggota tubuh itu ikut.
Tapi kalau jenengan saya ajak ketawa, wah, 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 yang bergerak bibirnya, otaknya nggak nyambung. Kayaknya bingung. Kalau mengaji, belajar itu sampai tembus ke hati. Kalau hatinya itu tersiram, akarnya tersiram, batang dan ranting semuanya ikut bergerak enggak? Iya, paham? Diajak menjadi ulul albab kok kelap, kelop, kelap. Kayaknya serabut semua ini. Terkadang ayat ini juga menjadi doa dalam sujud asluha sabitun wa far'uha fisama. Tolong ya Allah sujudku, sholatku, zikirku yang mengakar ya Allah. Gak gampang rubuh gedang ya Allah. Asluha sabitun wa far'uha fisama. Surat Ibrahim ayat 24 sampai 27 itu loh. Gambaran kalimat thayyibah, zikir yang thayyibah, sholat yang thayyibah, amal yang thayyibah itu kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullakhinin bi'idni rabbiha. Ibaratnya seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu adalah akarnya menghujam ke dasar tanah, cabangnya menjulang ke angkasa dan berbuah setiap musim. Pohon yang baik itu berbuah setiap musim. Perhatikan, tidak musiman. Iman yang baik itu bukan iman yang musiman, bukan sedekah yang musiman, bukan khusyuk yang musiman, bukan sholat yang musiman. Saya Ustadz, khusyuk itu baru kalau banyak masalah. Oh, musiman. Khusyuknya musiman. Nanti hajinya juga musiman, kopiah, pakai kopiah semua musiman. Itu bukan iman yang baik. Iman yang baik itu jamaah setiap musim. Ngaji yang baik itu adalah ngaji setiap musim. Justru ketika hujan tetap ngaji, ilmu yang turun itu semakin dahsyat. Ingat, ilmu yang dihalangi dengan sebuah ujian, itu justru nanti yang turun itu yang luar biasa. Sayangnya iman kita itu sering keloncong. Sepurone aku gak ngaji, udan deres. Oh, imane keloncong. Hari Senin kemarin itu juga gitu. Ya betul ya. Alhamdulillah Bu Edi sama Bu Tuti itu datang lebih awal. Datang yang terakhir, wah kena ujian hujan. Masya Allah. Jadi seperti itu. Hari ini kita belajar tentang ruh ikhlas. Ruh ikhlas itu Masya Allah luar biasa. Tanpa dibimbing Allah nggak bisa. Nah, turun. Ikhlas itu milik Allah. Bayangkan surat Al-Ikhlas itu saking ikhlasnya nggak ada di dalam ayatnya. Berarti mentiadakan diri, mengadakan Allah. Ikhlas itu mentiadakan diri, mengadakan Allah. Aku enggak kuat, turun kekuatan Allah. Perhatikan, aku bodoh, turun ilmunya Allah. Aku tidak tahu ya Allah, turun maha tahunya Allah, mengosongkan. Pak Soleh, sampean kok hebat? Enggak, semata-mata karena Allah. Sampean kok bisa baca Al-Quran 1 juz semata-mata karena Allah. Sampean kok bisa 1 juz? Lu awakmu gak iso, nemen awakmu. Gitu udah kena itu gitu. Suatu saat dicabut sehari 2 hari gak bisa baca. Ayo ngomong iso. Orang kalau belum merasakan tempaan langsung, pasti masih ada kesadaran aku bisa baca Al-Quran. Aku bisa tahajud, aku bisa sedekah. Jenengan pernah nggak punya uang sama sekali? Ayo ngomong iso sedekah. Betul. Mintalah rizki yang banyak untuk bisa sedekah ya Allah.
boleh dianjurkan untuk menolong agamamu ya Allah. Loh, Allah itu aslinya tidak butuh ditolong, hanya ingin menguji hambanya siapa yang mau menolongnya. Intan surullah yang surgum, ketika engkau menolong agama Allah maka Allah akan menolong. Pada hakikatnya Allah itu tidak butuh pertolongan siapa-siapa, hanya ingin tahu siapa yang jatuh cinta kepada agamanya Allah dan Allah. Pada hakikatnya tidak butuh pertolongan, ya, hanya ingin menguji sejauh mana cintanya hamba kepada Allah dan cintanya hamba kepada agamanya. Perhatikan, saya dan jenengan ngaji ini sama dengan menolong Allah. Iya, menghidup-hidupkan warisan Rasulullah. Dan maaf, menghidup-hidupkan kajian kayak ini berat apa berat? Berat. Menghidupkan sholat khusyuk di dalam hati, cahayanya agar tidak padam, berat apa berat? Berat kalau tidak lillah billah. Ngaji kayak gini kalau tidak lillah, ditenono gak suwe. Apalagi kalau ngajinya itu datang membawa masalah. Apalagi ngajinya datang membawa hutang, itu kalau nggak ke sahur mesti murah-murih sampai ustadz. Apa ustadz nggak punya karomah? Loh, kok bisa? Iya, gak iso nyaur hutangku. Jadi ukurannya itu bisa menyaur hutang itu. Tapi kalau lillah, hutang itu tersaur. Tapi kalau tujuannya nyaur hutang, nggak bisa. Hanya meluruskan niat. Nah, untuk meluruskan niat sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Untuk meluruskan niat itu nggak bisa, harus minta kepada Allah. Banyak tidak lurusnya. Luruskan ya Allah, luruskan ya Allah niatku ya Allah. Lillah, luruskan. Lihat, luruskan. Hanifan, luruskan ya Allah. Luruskan. Tanpa diluruskan Allah, pasti pikiran kemana-mana. Baik zikir maupun sholat. Karena manusia itu cenderung belok-belok. Maaf, terutama perempuan. Contohnya gampang, belonjo. Tujuan utama, nggak terbeli. Karena dalilnya, aku melaku-melaku dok, gak tuku, mbel. Mata perempuan itu, kemana mata melihat, pasti dibeli. Betul? Nyambung kepada bahwa panahnya setan itu di pandangan mata. Rungono, panah setan itu ada di mata. Ya, betul nggak kira-kira? Ya Allah, nggak akan bisa lurus tanpa hanifan. Hanifan itu maknanya lurus. Ketika jenengan baca itu, tolong ya Allah luruskan, saya tidak akan bisa lurus. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Luruskan ya Allah, kalau engkau tidak luruskan pasti aku syirik. Syiriknya itu tidak bisa madhab kepadamu itu loh, tidak bisa fokus, tidak bisa connect. Hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Baru Pak Maimin bisa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita iyyaka na'budu wa menyembah, mempersembahkan amal, itu harus wa iyyaka nasta'in. Apa? Melibatkan mohon bimbingan, mempersembahkan ahsanu amalah. Dan ketika wa iyyaka nasta'in itu bagian daripada na'budu. Nasta'in itu apa sih? Nasta'in itu kami mohon pertolongan. Lihat, jadi itu kayak tawaf itu loh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, balik gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita berdoa itu bagian daripada na'budu.
Na'budu itu menyembah. Butuh, butuh, butuh. Dawuhnya Gus Baha, ketika doamu itu belum terkabulkan, diamlah dan ikhlas. Karena itu merupakan ibadah juga. Dan itu merupakan perintah. Menjalankan perintah itu sudah masuk ibadah, betul nggak? Iya. Siap doa tidak diterima? Ya ojo Ustaz. Ya karepnya kayak gitu. Jadi ketika ada doa kita yang belum dikabulkan, mindset kita pasti terkabul nanti di akhirat atau indah pada saatnya. Pasti. Berpikir positif dulu, pasti. Dan tidak ada ruginya berdoa karena itu ibadah. Wa iyyaka nasta'in merupakan bagian daripada iyyaka na'budu. Betul? Paham ya? Ketika wa iyyaka na'budu itu harus wa iyyaka nasta'in. Setiap ibadah mempersembahkan amal itu harus mohon bimbingan supaya tidak terjerumus seakan-akan lillah tapi linnas, lil fulus, lid dunia. Paham? Kita tidak bisa mengandalkan pikiran. Lihat saya, ini kan pikiran saya. Itu kalau sudah jatuh cinta, sudah goblok. Lihat laki-laki secerdas-cerdasnya, itu kalau lihat perempuan cantik, itu langsung lolo. Itu kecerdasan kalah dengan syahwat. Gimana? Dua, orang yang benci itu tidak tahu kebenaran dari orang yang dibenci. Orang yang jatuh cinta tidak tahu kesalahan yang dicintai. Jadi jangan mengandalkan pikiran kita untuk menemukan kebenaran tanpa hidayah. Lemahnya pikiran di situ. Jatuh cinta sudah lolo. Cinta adalah buta, itu betul. Dan benci adalah buta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat mana? Benci salat. Kula gak ketok apa-apa salate. Wong buta. Baru tahu? Iya. Jadi orang yang sholat sekedar menggugurkan kewajiban itu benci, maka dia buta. Butanya apa? Sholatnya ngawur, dia nggak ngerti. Ngadep siapa? Ngomong kepada siapa? Buta nggak? Sampai mau sholat ono apa? Gak kata apa-apa. Coba ngaji kayak gini mermelek, itu buta. Ustadz wis gak ketok, Pak Ghafur sing nyuting gak ketok. Dan betul-betul sumum bukmun umyun. Setan itu enggak rela loh ya, mata kita melek dan hati kita itu melek. Menjadi orang-orang yang sadar itu setan enggak rela. Loh dia mau berubah tidak menjadi pengikutku. Oh digandoli temenan, digandoli. Makanya sholat itu jihad akbar, zikir itu jihad akbar. Fafirru ilallah, berjalan di jalan Allah itu jihad akbar. Jihad akbar itu. Lu gitu loh, musuh bebuyutan kita itu satu lebih makrifat, lebih senior, lebih tua. Lu kok gak melibatkan Allah? Oh, saya tadi lupa diingatkan. A'udzubillahi minas. Ngelawan setan kok tidak melihat menyertakan bi itu loh. Jadi selama ini kita itu ya ta'awud, tapi ta'awudnya kosong, belum ada bi-nya. Gak mengandalkan pikiran, gak mengandal bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolong sertakan Gusti kula mboten saged melawan piyambak, melawan setan Gusti. Tolong ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ketika sholat itu ta'awudnya 3.
Pertama, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dua, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Saya gunakan lapis 3 ini karena saya merasa tidak bisa. Jadi dengan lapis berapa? Kue lapis. Pahamkan ya Allah, pahamkan lillah billah, pahamkan lillah billah. Ya, lillah billah. Nanti jenengan akan tahu di doa iftitah sholat tahajud. Tahajud itu ya, yang bunyinya seperti ini. Semoga Allah mau. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa tarahtu bidambi faghfirli fa innahu maaf. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi, aku zalim ya Allah, wa tarahtu bidambi faghfirli dunubi jami'an la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah ini ya, wahdini li ahsanil akhlaq, wahdini li ahsanil akhlaq, bimbinglah kami sebaik-baik akhlak. La yahdi li ahsaniya illa anta, tidak ada yang mampu membimbing sebaik-baik akhlak kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, palingkan, jauhkan kami dari seburuk-buruk akhlak. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tidak akan bisa memalingkan kecuali engkau. Ini wa ana bika ilaika. Kalau ketemu Masudin, wa ana bika ilaika, saya menujumu bersamamu. Wa ana bika, dan aku bika bersamamu, ilaika menuju Allah tanpa melibatkan Allah, seakan-akan Allah tapi bukan Allah. Ya, badannya sholat tapi pikirannya kemana-mana. Wa ana bika ilaika, nyambung kepada doa safar tadi. Tolong kancani ya Allah, antas sohibu fis safar. Kalau jenengan doa ini insya Allah dalam perjalanan itu Bu Anis, Bu Tuti, itu zikirnya diperjalankan, tiba-tiba kepingin baca sholawat, kemudian melihat apapun itu selalu pembelajaran konek kepada Allah. Dan itu kadang tembus, kadang tidak. Saya doa seperti itu kadang pas hari Jumat, itu ngantuk. Perjalanan yang paling berat itu ngantuk. Orang perjalanan ngantuk itu rasanya gak teko-teko. Ya, patangnya. Wenak nok sebelah iki turu tok bojoku wenak rek. Maksudin ketika nyetiri saya juga gitu, wenak rek Ustaz ngorok. Perjalanan ngantuk itu perjalanan dekat menjadi jauh. Padahal perjalanan sama, tapi karena perasaannya beda itu menjadi. Makanya dalam doa safar itu kan watwi anna buddha, ya Allah dekatkan yang jauh. Dekatkan yang jauh. Perjalanan yang penuh bahagia itu jauh menjadi dekat. Perjalanan yang penuh sengsara, dekat rasanya jauh. Silakan rekreasi, duduk dengan orang yang satu channel. Loh, kok wis teko? Betul, iku tandane, iku gek dikancani wong soleh iku. Turun dikancani malaikat, turun dikancani Allah. Silakan berjalan rekreasi dengan orang yang jenengan benci, lah gak teko-teko. Ternyata jauh dan dekat itu tidak pada meter, suasana hati. Mintalah ketika sholat suasananya itu ganti suasana jannah. Suasana jannah, jangan suasana nur, jangan suasana nar.
mintalah kajian ini suasana nur. Gak kepengen mari. Tapi sing ngantuk ya susah gak mari mah. Penek mana? Ini yang mukolib loh ya, nur nar, nur nur. Anis, saya itu sampai dititeni sama Umi sama no, mesti apa itu? Ngujangi mari ki, lanjut mana? Mintalah suasana nur, suasana nur. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Luaskan alam barzahnya itu. Luaskan alam barzahnya menjadi jannah dan semoga seperti kemanten di alam barzahnya itu. Pengantin dengan pengantin, kekasih dengan pengasih, itu lama rasanya sebentar. Nanti ketika yaumul ba'si, ketika dibangkitkan, beliaunya merasa sebentar. Tapi kalau alam barzahnya itu nar di atas nar, gak dikirim ambil anak cucu nih jariyah doa, nar ala nar itu. Tadi ketika sujud itulah nanti alam barzah kita. Semoga paham. Ketika sujud itulah jadikan alam barzah kita seluas-luasnya. Paham? Baik untuk diriku yang sholat atau untuk yang kita doakan. Bisa ngapain? Kalau doa itu jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung diriku dan saudara-saudaraku. Makanya ketika channel jenengan nyambung, itu mesti nyambung dengan saya. Lalu Ustaz, saya mimpi jenengan, nyetrum gak yang bersangkutan. Kok saya nggak mimpi? Ya turunnya ke dalam. Doa itu ketemu doa, betul nggak? Doa itu ketemu doa itu. Ya Allah, saya tegaskan lagi, dalam sujud kita jadikanlah alam barzah kita nanti. Kalau sujud kita itu nyaman berjumpa dengan Allah, itulah akhirat kita nanti. Nyambung? Dan tanda sujud ini sebagai tanda, maksudnya tanda ummati. Saya mengenal umatku, kata Rasul, dari asar sujud, dari asar wudhu, menerima catatan dengan tangan kanan, dan dari cahayanya. Semoga dimensi sujud kita itu menjadi dimensi yang tak terbatas. Dimensi alam arwah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Dimensi alam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Tadi ketika sholat isya selesai, apa yang jenengan rasakan? Ya dimensi itu. Ternyata dimensi itu tidak ada dimensi kalau sudah disingkap oleh Allah. Betul? Ini ada di dalam kitab Al-Hikam? Iya. Ketika sholat itu luasnya penuh dengan asror, luasnya penuh dengan terbitnya cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya sesama cahaya nanti gabung. Akhirnya gini bahasanya, menjadi ikatan. Iya. Assalamualaikum ayyuhan nabi, tolong diikat dengan cahayanya para nabi, tolong diikat dengan cahayanya orang soleh. Cahaya dengan cahaya, almar'u ma'aman ahabba. Buktinya buku ketemu buku, ilmu ketemu buku, ya ilmu ketemu ilmu, jariah ketemu jariah. Pak Soleh kalau ngantuk dan tidur, sopo no sampingmu, embu. Ditekani sopo gak ngerti, ditinggal sopo gak ngerti. Siapa di sampingmu? Embu. Ditinggal sopo? Embu. Iku wong sholate peteng dedet iku ya iku. Ada siapa nggak tahu, ditinggal siapa nggak tahu. Coba dadi wong melek. Siapa yang datang? Ini. Yang meninggalkan ini. Ada apa? Nih. Seharusnya sholat itu seperti itu. Seharusnya wa akhrijna minaz zulumati
ilan nur. Ya Allah, luar biasa. Matur suwun atas kehadiran panjenengan semua. Jenengan itu ibaratnya badminton, pemain yang seimbang. Pemain yang seimbang. Akhirnya main badminton kita saya semakin pinter. Jangan kayak anak kecil pegel jeluk kok bolak-balik. Ikhlas nggih? Ikhlas. Walaupun saya membuat jenengan tersiksa dikit-dikit ya. Saya yang menyiksa apa jenengan yang menyiksa saya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.